Oke, mari kita start dari IHSG. IHSG yuk. Turun dari pattern rising wedges, very normal. Bisa sampai ke 8882. Apa sih yang menyebabkan turunnya IHSG hari ini? Tuh, garuk-garuk hidung pun susah, ya ampun. Pakai kuku ini. Ya. Oke. Apa yang menyebabkan turunnya IHSG hari ini? Seperti yang teman-teman tahu, hari ini ya tidak hanya saham-saham Papa PP yang turun, tapi juga saham-saham Big Banks itu juga turun. Penyebabnya apa? Penyebabnya singkatnya aja sih, karena suku bunga ditahan gitu ya. Oke, sebentar ya, aku cek sesuatu dulu. Oke, terus ini ya contoh nih ya, ini brand ini turun 2% yang bikin IHSG turun hari ini. Saya personally ngelihat saham-sahamnya M-Trade nggak terlalu banyak yang turun signifikan. Hanya UNTR tadi kemarin breakoutnya cakep, terus gara-gara malam Pak Prabowo ada umumin nih izin tambang emas ada beberapa yang dicabut, termasuk anak usahanya UNTR gitu kan. Terus habis itu jatuh dalam gitu. Tadi udah sempat ngejelasin dikit di Igoy Channel, tapi nanti aku akan ulang lagi ya. Intinya kalian tenang aja. Oke, terus kemudian cuan. Perhatikan di sini, cuan. Sorry, lagi ngetik sesuatu. Oke, jadi cuan, perhatikan di sini. Ini dia aku udah ngomong beberapa hari kemarin downtrend dan masih akan tren turun terus gitu, masih akan tren turun. Jadi avoid ya guys. Terus PTRO kapan hari juga aku bilang ini, nah ini lihat nih. Gambar ini bukan baru aku gambar hari ini. Jadi PTRO arahnya bakalan kayak gini, masih bisa turun lagi. Jadi kesimpulannya IHSG masih bisa turun lagi guys gitu. Terus kemudian bagaimana kabarnya dengan saham-saham banking? Oke, jadi perhatikan di sini. Akhirnya saham-saham banking ini turun merespon nilai tukar rupiah. Jadi kemarin-kemarin kan kita udah sempat bahas ya. Biasanya IHSG itu terdampak oleh nilai tukar rupiah juga. Jadi kalau nilai tukar rupiahnya melemah, IHSG-nya biasanya ikut melemah gitu. Dan itu yang sensitif adalah saham-saham banking sebenarnya. Sentimen positif datang dari suku bunga yang udah turun terus di tahun lalu dan tahun ini ke depan mungkin masih akan ada penurunan meskipun hari ini tetap ya. Cuman sentimen positifnya terhapus oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang lumayan parah sih gitu. Jadi kenapa ada pelemahan nilai tukar rupiah yang lumayan parah sampai hampir mencapai level terendah atau level terlemahnya dia dalam bertahun-tahun terakhir gitu. Salah satunya ya karena banyak yang mempertanyakan independensi BI dengan adanya pemimpin yang baru nanti. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini BCA dan jatuhnya volumenya gede guys. Artinya ini yang buang bukan retail remah-remah rengginang. Waduh, padahal kemarin ini udah bagus-bagus nih gitu. Terus cut loss nggak sih? Ya, kita ngelihat hari ini turunnya volumenya gede gitu dan ini turunnya baru sekitar 6%. Ini kalau konteksnya trading, besok kalau masih kayak gini, ini kita cut loss gitu ya. Oke, terus lanjut ya, aku langsung lanjut cepat aja. Aku langsung ke saham yang lainnya. Ini ada saham BMRI. Kita lihat ya, BMRI. Jadi BCA ini ada transaksi lumayan gede, 2,3 triliun tadi di pasar reguler. Cuman ternyata di net sell asing 1,7 triliun rupiah gitu. Ya, jadi penyebabnya tadi saya udah bilang ya, dari nilai tukar rupiah juga gitu. Terus oke.
Oh ya, efek dari penurunan suku bunga gimana? Efek dari suku bunga nggak diturunin gimana? Itu bisa juga sih. Tadi setelah ada pengumuman suku bunga ditahan, saham-saham perbankan turun gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa ekspektasi suku bunga tuh bisa turun lagi untuk menggerakkan atau menggenjot ekonomi. Tapi kalau menurut saya melihat ini, kenapa saham-saham banking turun itu ya merespon pelemahan nilai tukar rupiah. Dimana kemarin kita udah bahas ya, kok IHSG-nya nggak turun sih, ternyata turun juga deh. Kok saham-saham banking nggak turun, ternyata turun juga. Nah kemudian diperhatikan BMRI, pertumbuhan labanya di 2025 ya untuk beberapa saham banking gede seperti BMRI, BBNI, dan BBRI memang nggak begitu bagus di 2025. Dan sebenarnya itu udah anticipated dari awal tahun dari Januari 2025. Dan diguyur uang 200T itu juga penyerapannya kurang gitu, karena ya mereka takut ya dengan kredit macet pastinya. Jadi demand tuh ada mungkin, atau demandnya malah nggak ada, demandnya ada tapi takut gitu, atau mungkin demandnya nggak ada karena ya berbagai macam hal, saya nggak tahu juga. Oke, jadi ini kita jadi lampu kuning juga untuk beberapa saham banking, dimana seperti yang aku bilang kemarin, secara valuasi itu memang masih sangat murah sekali. Dan BBRI di sini belum breakdown guys, belum breakdown. Yang udah breakdown tadi BCA dulu, tapi ada kemungkinan BRI bisa nyusul. Jadi BRI bisa nyusul breakdown, terus BMRI bisa lanjut turun lagi kalau rupiah terus melemah gitu. Jadi saham perbankan sangat sensitif sekali dengan suku bunga. Nah, pertanyaannya gimana strateginya? Kalau untuk trader, saya sempat katakan juga di live ya, kalau trading sebenarnya lebih menarik saham-saham second liner ya, second liner dari berbagai sektor, baik sektor komoditas, saham-saham konglo, terus kemudian ada saham-saham properti yang lagi mulai gerak kayak gitu kan ya, saham lucu-lucu lah gitu. Nggak terlalu lucu, kalau yang terlalu lucu banget hati-hati, resikonya tinggi. Nah untuk saham perbankan seperti BCA, BMRI, dan BNI, BBRI ini cenderung bergerak agak lambat. Nah kalau untuk saham perbankan yang geraknya agak cepat itu ada saham seperti BGTG. Nah itu kita nggak lihat fundamental, itu itu cuman berdasarkan chart aja, metode super trader. Tapi habis ini aku bahas. Ngomong-ngomong, aku kok risih sendiri ya lihat kuku ini ya, tapi lucu loh nih gambarnya. Ini yang bikinin ponakanku, nanti aku post ya dimana bikinnya ya, aku iklanin nih. Lucu kan, dia juara dunia loh, belajar di Tokyo. Apaan sih, udah bapak-bapak pasti gemes. Apaan sih, ayolah basam kuku lagi, tidak mendatangkan uang itu. Oke, mari kita lihat BGTG, ibu-ibu random satu ini. Gak boleh komplain. Kalau di Amstrade aku gak bakal bahas kuku sih, karena G-Live itu hiburan. Lucu-lucu, kalian juga lucu-lucu. Nih contoh nih ya, BGTG nih. Nah BGTG ini kita trade, ada trade waktu itu pas dia retrace ke area 132 gitu. Ini bukan strong recommendation ya, ini bukan kayak wah ini saham bagus banget, enggak. Tapi ini gerakannya bakalan bisa lebih cepat sih daripada saham-saham perbankan gede gitu. Cuman BGTG ini kalau misalkan turun di bawah 132, aku bakalan cut loss juga. Aku bakal cut loss juga. Oh ya guys, aku mau ajarin satu cara cut loss. Yang cara cut loss macem-macem. Sebenarnya cara cut loss gampang sih, tinggal jual aja sih. Tapi kan hati kalian sering nggak tega ya. Jadi cara cut loss yang bikin kalian rela itu sebenarnya gini. Ini kan market kan pada kemarin habis banyak saham yang naik ya. Dan mungkin kalian masih ada beberapa yang cuan. Misalkan dapat di saham nikel, saham emas, itu kan masih banyak yang cuan. Nah terus caranya sebenarnya gini. Cara kalian tega cut loss gitu ya, tahu saham itu udah nggak bagus, misalnya secara pattern udah jelek, harus cut loss. Misalkan nih dapat TPIA atau apa ya, saham yang udah downtrend gitu, kamu hitung aja, pakai hitungan matematika. Jadi misal nih cuan di Antam, kamu cuan berapa, cuanmu 300 juta gitu ya. Jadi kalau misalkan cuan 300 juta, oh di TPIA kamu rugi 100 juta, ya nggak apa-apa, cut loss aja. Cut loss aja, jangan, bahasannya apa sih itu dulu, aduh kalau orang Cina totok, bapakku Cina totok sama mamaku.
ngomongnya kiasu gitu. Kiasu tuh kayak nggak mau kalah sama sekali, tuh jadi reminder terus gitu loh. Jadi maksudnya tuh di saham ya kita mesti cincai lah. Cincai itu kayak ya wes lah gitu loh, nggak usah terlalu hitungan. Nah, jadi dengan cara kayak gitu kamu bisa bersihin saham-saham yang nyangkut itu tadi. Nah, tips kedua, kapan kamu boleh nunggu untuk saham nyangkutmu itu naik? Yaitu ketika dia patternnya juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Nangkep nggak sih? Gitu loh. Nggak ngeliat fundamental nanti deh. Jadi aku lihat chartnya kalau misalkan dia turunnya tuh retrace, kamu salah masuk di atas, tapi sebenarnya dia retrace, pattern gedenya masih bagus. Nah itu kamu masih bisa hold gitu. Itu. Terus kemudian apakah nggak ngelihat fundamental? Ini sih kalau udah kepepet banget. Nah jadi misalkan chartsnya jelek ya, jadi downtrend kayak gitu. Paling akhir banget itu aku udah lihat fundamental ya. Kenapa? Karena ya intinya gini, contoh nih ya, misalkan kamu nyangkut di BBCA, kamu nggak mau cut loss, pokoknya bener-bener nggak mau, karena saya nggak trading gitulah, jadi dari trader jadi investor deh, ya kan? Itu masih bisa. Kenapa? Ya suatu saat kalau asing percaya lagi pada fundamental Indonesia, makro Indonesia, situasi membaik. Ini kan pasca Covid memang agak berat ya. Bukan cuma di Indonesia sebenarnya, tapi ya di Indonesia banyak faktornya yang lain gitu yang bikin asing mungkin masih agak-agak ragu. Ya, jadi kalau asing kembali masuk ke Indonesia, ya itu saham big banks bakalan naik. Cuman kan pertanyaannya kapan duitnya nggak bisa muter. Jadi kalau kamu istilah kata tuh kan cara cut loss ya 1, 2, 3. Kalau misalkan benar-benar nggak cut loss tuh, misal teknikalnya juga udah jelek, chartnya jelek, metode super tradernya bilang wah ini not good nih, ya kamu mesti terakhir itu lihat FA. Nah kalau misalkan secara metode super trader menunjukkan bahwa itu udah bearish atau udah nggak bagus, terus fundamentalnya juga nggak bagus, gak liquid pula, terus dia sahamnya bobok lama, ya sudah, kamu cuman menunggu keajaiban. Bisa nggak terjadi keajaiban? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Jadi kayak saham LT, kayak aku bukan rekom, ini satu pelajaran penting. Kalian yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy aku @ellenmay_official. Ini pelajaran penting. Ayah loading. Oke. Jadi gini guys, ini pengalaman pribadi yang udah follow aku lama pasti tahu. Aku beli LT dulu banget. Di harga berapa? Kalian masih tahu lah. Aku sempat beli LT dulu banget tuh di harga gocap. Dengan asumsi lucu-lucu gitu. Jadi kalian lihat terakhir dia gocap itu di 2013. Nah, waktu itu aku beli di gocap, tak tektokin, tektok ya, sampai akhirnya tektok tuh beli jual sampai kan lucu ya, beli gocap naik 10 poin aja tuh kamu untung 20% gitu. Nah sampai akhirnya dia ngeprank saya di gocap terus loh, lewat setahun, lewat 2 tahun, lewat 3 tahun, tiba-tiba bangun tapi pas nggak lihat gitu. Wah, lewat 4 tahun, 5 tahun, berapa tahun nih, 2013 sampai 2023, 10 tahun guys. Atau aku salah ya, aku mungkin dulunya belinya di 2017 apa ya, aku lupa lah, pokoknya pernah iseng beli gocap gitu. Pokoknya bertahun-tahun, terus habis itu kena drama dong, ya kan, FCA, wah turun, ya sudahlah jadi guru saya nggak mau portfolio saya dikotorin jadi merahnya kayak gitu kan. Saya jual dengan rela hati. Jual di angka berapa? 25. Itu akibat apa? Iseng. Tapi sebenarnya kekuatan money management, meskipun waktu itu saya cut loss, jangan ditiru ya guys ya. Dari beli di gocap terus gara-gara FCA saya pikir wah ini nggak ada harapan lah, ya udah saya jual kan. Aku pikir kalau bangun 1 poin aja bisa jual gitu loh. Tapi ternyata waktu itu terus akhirnya aku jual pas zaman FCA heboh tuh loh. Oke. And you know the rest ya. Jadi setelah itu ini ngeprank lagi cuman sebentar doang terus naik.
Nah, kita tuh di market kita nggak bisa tahu 100% kan ya. Jadi apa yang terjadi, tapi kita anticipate gitu loh. Nah, itu dulu masih cara budutku gitu loh, masih cara dodol, kayak yang cara tes uji coba, masih suka bandel, testing. Kekuatan money management dia tidak melukai portfolio saya, meskipun terjadi seperti itu. Jadi kamu salah trading nggak apa-apa, kamu nyangkut nggak apa-apa. Money management nomor 1. Karena kalau kamu nggak pakai money management, kamu masuknya gede, itu ruginya gede meskipun untungnya gede. Ya jadi itu nggak melukai portfolio meskipun tadi ya lucu-lucuan budut ya. Terus gemas nggak sih? Harusnya toh dengan modal gocap hun atau 50 rupiah, kemarin itu aku udah harus bisa gocap rupiah, aku udah bisa cuan cepet hun, tau gak sih? Harusnya udah bisa cuan 100% karena dia sempat mencapai angka 100 gitu loh. Nah, iya kan? Jadi ini yang disebut dengan apa? Keajaiban, miracle. Cuman saya menyesal enggak. Kenapa? Karena hasil dari cuanan saham-saham yang lain itu jauh lebih besar daripada ya cut loss-nya itu. Apalagi itu kan udah kumpulan saham bertahun-tahun yang udah ada cuan-cuanannya. Mudeng ya? Mudeng nggak sih? Nangkap. Jadi tadi aku ngomong tentang cara ngatasin saham nyangkut. Jadi kalau kamu ada cuan 300 juta, kamu cut loss saham-saham yang rugi-rugi itu 1 juta, itu nggak apa-apa ya. Intinya kamu masih untung gitu loh. Jadi ya 2 tadi cek chart, kalau masih mau hold masih oke, hold aja. Yang 3 kalau chart jelek lihat fundamental terpaksa banget. Kalau masih bagus hold, kalau enggak ya jangan, dan harus benar-benar yang bagus punya. Yang keempat, yang terakhir, kalau FATA jelek ya tinggal nunggu nasib gitu, tinggal nunggu miracle. Kecuali kamu mau bersih-bersih portfolio. Oke, lanjut. Kita akan bahas saham yang lain ya. Tadi aku bahas saham-saham banking random banget. Aku di awal udah bahas saham, biasanya aku bahas makro. Aku mau bahas tentang Astra International dan UNTR sekarang yang udah rame banget tadi pada heboh gitu ya. Jadi UNTR ini ya, ini Pak Prabowo tadi malam, wah ini aduh Pak jangan bikin kaget kita Pak, suka bikin kaget gitu. Nggak suka sih, baru sekali sih beliau. Kalau Trump udah berkali-kali, terus pas liburan lagi gitu ya. Beliau mencabut izin usaha 28 perusahaan yang ada di Sumatera. Dan salah satunya adalah anak usaha UNTR, yaitu PT Agincourt Resources atau PT AR. Jadi ini pengelola emas Martabe di Tapanuli Selatan gitu. Alasannya apa? Karena melanggar aturan tentang pemanfaatan kawasan hutan, sehingga dinilai ikut memperparah bencana yang terjadi di Aceh. Katanya seperti itu. Logikanya katanya ya izinnya dicabut, tambah nggak bisa beroperasi, nggak ada revenue, katalis negatif, saham turun dong. Ya, terus kan jadi pada panic selling kan, gitu kan ya. Sebenarnya ada yang panic selling, ada yang cut loss karena sistem juga. Jadi kalau di M-Trade itu karena tadi ya cut loss berdasarkan sistem gitu ya. Nah, tapi kita nggak kayak pakai perasaan takut atau anti atau jijai sama saham ini gitu loh. Kenapa? Karena kita lihat sebenarnya kontribusi dari segmen tambang emas dan termasuk Martabe ke UNTR itu, kayak martabak bayanganku, random sorry ya, itu hanya 10%. Jadi kontribusi pendapatannya kecil ke UNTR. Nah, kontribusi pendapatan UNTR itu yang gede dari kontraktor kontraktor penambangan ya, jadi alat berat itu sekitaran 40%. Yang kedua yang pertama jasa kontraktor penambangan 40%, yang kedua mesin konstruksi 29,2%. Kemudian yang ketiga penambangan batu bara ya, itu masih lebih gede daripada emas 18,7%, terus penambangan emas dan mineral 10-an%, baru segmen lainnya itu sekitar 1,7% gitu loh. Nah, terus pemikiran yang berikutnya, kalau ini sih perkiraan kita aja ya, Martabe dan juga tambang-tambang di sana itu bukan satu usaha yang kecil gitu loh. Jadi itu menyerap banyak sekali
tenaga kerja. Jadi tambang Martabe itu mempekerjakan 70% tenaga kerja lokal, sekitar 2.200 dari total 3.000 pekerja. Jadi kalau itu ditutup permanen, dampak sosialnya tuh bisa besar banget. Dan pemerintah pasti menyadari hal itu. Jadi besar kemungkinan, ada kemungkinan ke depan ya izinnya kemungkinan bakalan bisa dikembalikan karena sentimen seperti ini mungkin setelah melakukan perbaikan tata kelola. Jadi mungkin ada syarat-syarat tertentu barangkali ya. Lu izinnya gue bakalan balikin nih, syaratnya ini rapiin apalah kayak gitu. Dan itu sangat wajar sekali kalau regulator melakukan hal itu misalnya ya, contohnya ya pokoknya kayak gitulah, oke ya. Jadi tapi apakah itu satu kepastian? Kita tidak tahu. Apakah itu cepat atau lambat? Kita tidak tahu. Makanya tadi kita ikutin sistem dulu. Dia patah dari uptrendnya, ya udah kita cow dulu. Terus nanti ASII aku akan bahas. Kita bahas dulu chartnya UNTR. Oke ya. Nih teman-teman semuanya, kita perhatikan UNTR, United Tractor. United Tractor. Perhatikan. Ya, yang lucu guys, ini tadi meskipun ARB ya, UNTR ini, dia jatuhnya tuh pas tepat di MA 100-nya. Cakep, jatuhnya pas di sini guys. Terus kalau kalian perhatiin nih ya, apa-apaan ini? Candle macam gini. Oh, ini gravestone doji. Artinya apa? Dia sempat jatuh, dibuka di bawah, tapi sempat naik juga. Ada juga loh yang beli gitu ya. Terus kemudian tekanan jual lebih kuat daripada daya belinya. Jadi dia turun lagi. Besok lagi gimana UNTR ini? Besok lagi gimana? Kemungkinan besar dia akan bergerak sideways ya, jadi sideways kayak gini. Ya, jadi sideways, dan kita akan lihat lagi cari posisi masuk yang enak lagi buat UNTR karena sebenarnya kemarin dia ada breakout UNTR-nya gitu. Dan sektor batubara juga lagi gerak, sektor emas juga lagi gerak, jadi kita tunggu aja nanti. Apakah ini the whale atau big money lagi ngedump biar bisa dapetin barang di bawah? Waduh, nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jangan asumsi, nanti kita lihat chart kalau sudah mulai ada tanda-tanda belok, kita masuk. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy aku @elonme_official. Oke. Terus ASII, gimana kabarnya ASII? Oke, mari kita lihat ya. Astra International. Jadi Astra International ini dia tuh ibunya lah, ibunya atau bapaknya ya, si UNTR. UNTR ini anak usahanya Astra International gitu. Jadi tadi UNTR-nya kena, itu ke Astra International juga kena. Kontribusinya Martabe ke UNTR 10%, kontribusi UNTR ke ASII itu 40%, sehingga kontribusi Martabe ke ASII itu sekitar 4%. Besar nggak? Nggak terlalu besar ya, 4% dari revenue. Oke, yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy @elonme_official. Dan pertanyaannya ya teman-teman yang ada di TokTok dan yang di YT langsung ke Igoy @elonme_official. Oke, kita lihat Astra International sebentar ya. Astra International, mari kita lihat Astra International di sini. Banyak saham di review sell. Kita review sell cuannya 34%-an dari 12 Agustus. Kita cek 12 Agustus itu kapan 12 Agustus itu kapan ya, di sini. Di sini say 30% sampai 34%-an, berarti tadi jualannya sempat di atas ini gitu. Oke, kenapa dijual, kenapa di review sell? Bukan karena panic selling, bukan karena berita atau gimana juga, tapi karena memang secara sistem ini udah masuk ke bearish gitu ya, ke fase bearish gitu. Cuman kan ini hijau tebal, bukannya ini malah jadi kesempatan buat kita jadi bisa masuk di sini. Ya nanti kita lihat sikon deh, kemungkinan besarnya dia juga bakalan sideways.
Jadi memang bisa jadi kesempatan masuk lagi, kita akan tektokin tuh beli jual, diulang-ulang gitu loh kira-kira. Oke, nangkep ya. Terus kalau yang belum jual gimana? Nggak usah takut, kan aku bilang dia impactnya dari Martabe ke ASII, revenue-nya cuma impact 4% doang. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham. Kamu nanya saham apa sih? Bumi, BRMS, Dewa. Oke, Bumi banyak banget, 143 orang. Ntar aku bahas di belakang. Aku mau bahas saham properti guys. Atau saham apa ya? Sebentar, tunggu. Kok properti terus ya? Kemarin aku udah bahas properti. Properti dibahas besok deh di morning briefing and trade ya. Oke, aku mau bahas Antam dan MDKA. Sebelum nanti aku jawab pertanyaan kamu, aku mau bahas Antam dan MDKA. Terus nyela dikit, nanti ada makro dikit ya. Penting, perlu diperhatiin. Kenapa? Karena dalam era pemerintahan Trump, kadang dia tantrum, kadang dia kalem. Ya, jadi kita nggak perlu trade berdasarkan Trump juga, cuman ya tetap kita perhatiin aja sih, lucu aja. Oke, ya jadi ini Antam, gambarnya saya perbarui karena dia tidak turun, tidak retrace. Dan yang menarik dia malah breakout lagi. Untung aku belum jual semua karena ngikutin M-Trade katanya jualnya separuh aja waktu itu profit taking. Sehingga jangka menengah saya masih hold gitu ya. Jadi saya ikut M-Trade gitu. Loh, kok ikut M-Trade? Ya iya dong. 40%. Ya, jadi perhatikan seperti ini, boleh beli nggak? Nah, tenang ya, jangan FOMO, sabar. Kenapa? Karena meskipun ini naik, IKI turun. Nah, ini turun. Ini artinya apa? Gampang banget, artinya ini daya belinya sudah tidak sebesar waktu di bulan Januari kemarin. Masih bisa naik sih, cuman naiknya ini gasnya udah nggak begitu kuat gitu loh. Jadi kalian tinggal ngehold aja gitu buat yang punya dan siap-siap profit taking. Kemudian mari kita ke MDKA. Mari kita ke MDKA. Sama guys, MDKA aku nggak punya nih karena ya nggak semua saham dibeli ya. Jadi kayak saham emas itu nggak, kalian nggak harus punya semuanya gitu. Saham properti nggak harus punya semuanya gitu. Ada yang suka P1, kenapa? Karena disebut oleh anak Pak Menteri. Oh gitu, oke. By the way aku beli juga gitu P1, kenapa? Tapi ada alasan lainnya sih gitu, bukan karena disebut siapa-siapa. Nah MDKA ini cakep guys, cuman tinggal ngehold juga gitu ya. Saham apa dong yang nggak tinggal ngehold, ntar ya. Oke, terus aku mau ngebahas tentang saham OASA dan juga BUFA. OASA ini dari W2E, Waste to Energy. Ini mesti udah siap-siap profit taking ya, jangka pendek, jangka menengah kita masih hold, tapi jangka pendek siap-siap profit taking. Bagaimana kabarnya Toba, TBS Energi Utama? Ini juga, kalau yang ini malah belum jalan teman-teman. Ini belum jalan. Oke, terus kemudian aku mau ngintip dikit ke saham-saham perkapalan nanti, tapi aku mau bahas KIN dulu. KIN, KEEN, yang lagi rame juga ditanyain. Ayolah, ini loading. Come on baby. Oke, sambil nunggu chart aku loading, memang agak lola kalau lagi malam. Oke, ini KIN bentuknya kayak gini. Dia trading, dia gerakannya liar banget kayak gini. Nah, ada kemungkinan besok dia akan bisa ada koreksi normal atau turun sampai ke 1080. Koreksi normalnya kan bentuknya kayak gini sih. Ya, ini saham lucu-lucu gitu, saham unyu-unyu. Artinya ngerti nggak? Saham yang very high risk gitu. Jadi ini masih ada di sini. Stop loss jika turun di bawah 1080. Kebetulan M-Trade kemarin ada ngetes itu juga di dekat area 1080 di situ. Ini lebih cocok buat trading jangka pendek. Jadi M-Trade tadi ada, kayaknya udah ada jual deh nih. Ada jual KIN cuan 12-14% buat jangka pendek tradingnya. Oke, jadi kita kayaknya jangka menengahnya pun juga nggak begitu lama. Terus kemudian aku mau ngebahas sama apa tadi ya sebelum ngomongin KIN? Aku kepengen bahas Raja. Aku mau bahas Raja. Singkat cerita Raja, aku pengen watch dia sih. Simpel banget alasannya. Dia udah retrace banyak dan kena garis merah ini. Jadi oke, aku watch terus.
Ratu. Boleh di watch juga, say. Boleh di watch juga. Sejak kapan Ellen May suka saham yang retrace di bawah? Ya sejak patternnya kayak gitu, banyak cuan dari saham-saham kayak gini gitu loh. Dulu kan nggak suka ya, dulu sukanya yang sideways breakout. Pas zaman marketnya bentuknya kayak gitu, saham-sahamnya sideways terus breakout. Tapi kalau marketnya kayak bukan sideways breakout tapi falling wedges breakout, oh ya tak titeni lah kayak gitu. Makanya kita harus fleksibel. Jadi materi yang ada di M-Trade Academy itu diperbarui terus dengan melihat perkembangan market. Indonesia nyenengin guys. Kekurangan Indonesia itu karena marketnya jauh lebih kecil dari negara lain atau dari Amerika. Tapi kelebihannya Indonesia ya itu juga karena lebih kecil. Jadi lebih gampang ditebak, patternnya tuh lebih gampang. Kalau di Amerika pattern price and volume-nya nggak begitu jelas. Oke, terus kemudian tapi di US Academy kita cuan juga. Wah, terus. I'm so sorry. Makro dikit, aku nanti balik ke saham lagi. Jadi ada World Economic Forum di Davos. Ya, ini ada tokoh-tokoh terkenal, ya pastinya ada Donald Trump, Pak Prabowo juga di sana, ada CEO Nvidia, Jensen Huang, dipastikan hadir, dan Trump kembali ke Davos setelah terakhir kali hadir di 2020 nih, dan dia ngebawa delegasi Amerika terbesar sepanjang sejarah gitu. Ya, jadi Trump itu lucunya, dia telat 3 jam tuh, penting gak sih kita tahu ini? Karena pesawat Air Force One-nya bermasalah dari sebelumnya, jadi pidatonya dia telat gitu. Suasana di Davos cukup tegang, terutama terkait dengan perselisihan diplomatik ya, jadi ketegangan geopolitik terjadi. Dan salah satunya Denmark yang memutuskan tidak hadir, China juga memutuskan tidak hadir, yang juga memunculkan ketegangan dalam konteks geopolitik global gitu ya. Terus Pak Prabowo membawa agenda diplomasi yang berfokus pada ekonomi berkelanjutan, ketahanan energi. Tahu nggak sih arti ekonomi berkelanjutan tuh apa? Ketahanan energi itu apa? Hilirisasi itu apa? Ngerti nggak sih itu sektor apa aja yang dibahas gitu loh? Itu sektor energi, sektor komoditas tuh, bahasa-bahasa keren tuh kalian mesti ngerti tuh. Oke, terus juga komitmen terhadap pembangunan rendah korban. Jadi intinya kelestarian lingkungan, investasi hijau. Perhatiin nih kata-kata kayak gini, investasi hijau dan kelestarian lingkungan. Jadi intinya W2 energy itu juga masih menarik ya, waste to energy gitu ya. Terus kita lagi nunggu kabarnya hasilnya bagaimana. Dan yang menarik, Trump itu lagi ngasih tarif 200% untuk produk wine and champagne di Perancis ya. Tapi ini bakalan ngerugiin Amerika sendiri karena yang bayar 96% tarif itu yang bayar Amerika, hanya 4% yang dibayar oleh eksportir, ternyata importirnya yang bayar. Nah, dengan kondisi seperti ini masih membuat harga emas naik, gila, emas naik terus, yang mau beli takut ketinggian, nunggu turun, tapi nggak turun, giliran turun dikit, nggak turun lagi, nggak beli, naik. Mari kita lihat ya harga emas kabarnya gimana. Dan tadi aku ada bikin satu konten tentang emas. Sebenarnya kalau emas itu cocoknya sih kalian sebenarnya trading. Emas itu cocoknya pakai strategi DCA. Jadi pakai strategi DCA. Teman-teman yang ada di Igoy, yang ada di YT, yang ada di TokTok, langsung aja ke Igoy ya. Nih, ini all time high lagi, aku bersihin chartnya. Ini very big cup and handle, very big cup with handle, 1, 2. Ini miring banget kayak gini. Terus mana? Seret. Oke. Ini otomatis tangan aku nggambar gini. Aduh, senengnya gambar ini ya. Woi, bisa sampai goceng 5.100 ya, nggak tahu.
Nggak tahu, paling gini gambarnya dia bakalan gini nih. Aku akan ngegambar kira-kira dia gimana yang di TokTok yang detail. Lihat di Igoi. Wah parah nih kalau gitu, saya beli dong ya kan. Kok gini sih? Sebentar. Bentar ya, gambar ulang ya. Tadi kehapus. Dari sini jadi sini. Kira-kira tarik ke sini 5100-an. Terus ini ada handle-nya. Ini ada handle-nya. Oke, terus kemudian aku mau gambar kira-kira path-nya kayak gimana. Kira-kira kayak gini. Ini skenario pertama. 1. Ini skenario pertama. Ini tergantung moodnya Donald Trump sih sebenarnya. Kalau Trump tiba-tiba kalem, dia habis minum obat, atau dia dalam posisi bargaining powernya kalah, dia ini bakalan turun, dia bakalan kalem dulu. Nah, kalau misalkan ya, apalagi dia lagi kalem banget, itu bisa gini. Ya, tapi kalau Trumpnya tantrum, gambarnya bakalan naik. Nangkep ya? Either way, mau naik ke atas zigzag atau zigzagnya sideways dan ke sini, dua-duanya bakalan naik, say. Dua-duanya bakalan naik. Aduh ribet kalau pakai kuku, gak bisa garuk-garuk. Come on baby, gatel. Ini kalau bertahan sampai besok pagi, keren. Ini tidur pasti udah copot semua. Oke. Balik bahas emas, jangan bahas kuku. Oke ya, kesimpulannya tetap bakalan naik. Oke, sekarang kalau kalian nanya aku kapan beli emas, aku bukan penggemar beli pas lagi di atas di pucukan. Tapi kenyataannya sideways ya cuman sebentar doang di sini toh. Nah, waktu itu kan kita ada gambar tuh bentuknya segitiga kayak gini. Wah, habis itu ini breakout di sini nih, ya kan? Ini beli gitu, oke. Tapi kenyataannya dia sideways-nya tuh sebentar doang gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya kalau kalian mau beli emas batangan atau emas fisik, ya belinya pakai strategi DCA aja gitu. DCA itu dollar cost averaging. Caranya gimana? Caranya kamu beli dengan nominal yang sama terus, misalkan meskipun nggak bisa sama persis 10 juta dulu dapat berapa persen, terus kemudian dapat berapa persen, dapat berapa gram gitu ya. Terus kemudian kalau pas naik lo dapat dikit, kalau pas turun dapat banyak. Prinsipnya sama kayak di saham, DCA-nya atau dollar cost averaging-nya gitu. Terus pada mikir 10 juta itu mah cuma dapat berapa gram ya? Kalau gitu beli saham emas aja. Beli saham emas gimana? Ngomong pakai ini enak ya, jadi berasa kayak gatel semua malam. Mari kita lihat ya, saham emas gimana. Aduh, enak banget nih. Live-nya makin nyantai nih dengan garukan. Jadi bisa lama dong ya. Oke, kita lihat saham emas. Ini adalah BRMS. Beberapa hari yang lalu aku sempat ngegambar BRMS ini very beautiful pattern BRMS. Ini adalah satu low gede atau sideways gede. Nah, ini sideways keduanya dia. Nah, ini sideways ketiganya. Pemahaman tentang pola sideways penting banget. Pernah aku bahas di M-Trade Academy dan lebih diperdalam case study-nya di workshop sebenarnya, di workshop Super Trader. Tapi kalian di M-Trade Academy aja mau ngikutin tuh udah bagus banget. Intinya sih sebenarnya sideways semakin mengecil ke bawah itu semakin bagus. Jadi kita ngelihat BRMS ini meskipun hari ini dia bentuknya kayak gini, turun. Nah turunnya tuh sebenarnya masih normal guys, gitu. Jadi ini dia berpotensi, mana ya? Dia berpotensi bentuknya seperti ini. Sideways dikit lagi, disclaimer guys ya, gitu. Semoga nggak ada cerita izin tambang dicabut. Waduh, amsyong deh, karena dia sebagian besar, kayaknya malah semuanya emas deh, gitu. Oke, terus nggak lah, bercanda. Oke, dia udah masuk MSCI juga tuh. Kemudian saham emas-emasan emang masih perlu dibahas guys, masih perlu toh. Oke, mari kita bahas sedikit saham emas-emasan. Ini banyak ditanyakan Antam dan HRTA. Antam dan HRTA.
Antam boleh lah kalau kalian mau merealisasikan sebagian dari keuntungan, mau profit taking sebagian boleh. Tapi jangan hilang barang kalau kamu punya modal bawah. Modal bawah itu di bawah 3.200 gitu ya. Dan seingat aku M-Trade ada modal bawah Antam. Coba ya aku cek ya, kok nggak muncul di situ tadi. Let me check. Nyantai aja ya guys ya, belajarnya ya. Jangan cepat-cepat biar kamu ngantuk, abis ini langsung bobo. Terus pelajarannya terekam baik 40%. Abis nonton saham bobo, besoknya cuan nih 40%. Kalau kamu punya barang-barang M-Trade di bawah kayak gini nih, jangan hilang barang. Jadi kalau mau jual ya sebagian aja. Kalau misalkan tadi abis cut loss nih, cut lossnya 100 juta, ya udah jual Antam misalnya, jual berapa ya? Jual sebagian deh, pokoknya bisa nutup kerugiannya itu, jadi impas dulu atau cuanin dikit 150 juta cuannya misalnya, jadi kan net 50 juta. Nangkep gak sih? Kalau nggak nangkep ya wis, garukan dulu kepala. Sisanya di hold gitu kan ya. Berarti kan intinya kamu udah ngamanin duit kamu. Nangkep ya? Gak nangkep ya wis. Pasti nangkep sih, aku percaya sih. Antam aku kayaknya tadi udah bahas, jadi kebahas 2 kali. Terus HRTA ini bisa ada potensi breakout lagi ya. Jadi aku disclaimer guys ya, karena aku agak berhati-hati kalau ngasih review saham terlalu positif gitu. Dan aku melihat HRTA ini dia potensi bentuknya breakout dari sini, melihat harga emas yang all time high. Jangan pernah all in guys, meskipun aku bilang begini gitu ya. Jadi ini juga udah di atas, paling buat jangka pendek aja say gitu ya. Kalau M-Trade udah ada dari bawah, aku kalau kebanyakan ngomong M-Trade udah ada dari bawah, jangan sebel ya. Kalau yang pemula-pemula kan pasti start dari beginning tuh, dari awal toh. Jadi ya mesti sabar. Nih teman-temanmu yang hold berapa lama nih? Dari Desember, sebulan loh. Cuan 35% tuh ngeholdnya sebulan. Jadi mesti sabar. Kita nggak investing, ini trading. Tapi kita nggak mau trading yang BPJS, beli pagi jual sore. Archie, kenapa sih emas naik? Jadi meningkatnya ketegangan geopolitik di Greenland, terus Eropa ngehold emas itu 135.000 triliun rupiah loading. Sambil nunggu dia loading ya, HRTA ya. Terus Eropa tuh ngehold emas 135.000 Eropa ngehold obligasi dan saham Amerika 135.000 triliun rupiah, hampir 2 kali lebih besar dari kawasan lain. Dan ini kan Amerika lagi ribut-ribut juga sama Eropa ya, masalah dia mau ambil Greenland, terus banyak ngancem Eropa, negara-negara Eropa. Itu kalau Eropanya bete, itu bakalan jualan saham atau obligasinya di Amerika, pindahnya duitnya kemana? Duitnya nggak mungkin ditaruh di bawah bantal atau ditaruh di bawah kasur kayak cerita koruptor-koruptor yang ketangkap itu, tapi dibeliin emas guys. Bisa jadi dibeliin emas, karena mau taruh di mana lagi? Safe haven kan, katanya safe haven, tapi menurutku kalau udah ketinggian nggak safe haven juga gitu. Jadi terus bank sentral banyak negara masih beli emas terus gitu. Terus ada kekhawatiran atas kesehatan fiskal Jepang sih yang bikin yield obligasi pemerintah tuh naik juga. Intinya dunia ini lagi sebenarnya nggak baik-baik saja, tapi portfolio saham kita sepertinya malah lagi baik-baik saja. Tetap harus berdoa buat dunia. Oke, mari kita lihat HRTA, chartnya udah muncul. Archie tadi HRTA udah. Mari kita lihat Archie ini tinggal ngehold aja guys. Jadi kalau yang tadi ditunggu breakoutnya tuh HRTA. Nah kalau emas, saham emas maksudnya Merdeka Gold Resources, ini baru banget breakout. Kalau kamu mau beli, tungguin retracement sekitar level 3850 atau level 6.000-an, kira-kira kayak gitu. Itu lebih aman. Terus kemudian aku mau bahas apa lagi ya? Aku tahu, aku mau bahas your frequent question. 183 orang nanya bumi, 118 orang nanya bumi lagi, BRMS, Dewa. BRMS udah aku bahas, berarti bumi dan Dewa ini tiap hari pokoknya trending question dulu. Kalian lagi cuan atau lagi rugi sih sebenarnya? Pertanyaanku, kamu cuan atau rugi? Kayak anakku yang kecil udah bosen nanyain Dewa. Pokoknya dia nunggu mama bilang jual gitu aja deh. Oke, boom. 1, dia breakdown 400.
Kamu kalau mau jual boleh. Terutama yang punya harga di atas. Di atas tuh di atas berapa? Di atas 320. Kenapa? Karena bentar lagi kamu balik modal. Cuman kalau dilihat di sini, ini volume transaksi sebenarnya tidak terlalu besar. Kalau kamu mau wait and see atau menunggu dulu, kamu bisa tunggu di level 362. Breakdown dari 362, ciao aja guys, gitu ya. Jadi Bumi ini termasuk jadi salah satu multi baggernya M-Trade. Per hari ini kita masih cuan sekitar 201%. Ya, jadi per hari ini masih cuan 201%. Nah, ada kemungkinan nih kalau udah mulai sideways gini, dalam waktu dekat kita akan cari posisi buat profit taking. Kemungkinan besar boom ini bergeraknya bakalan jadi kayak tins. Kayak gimana nih? Kayak gimana nih? Ini tunjuk pakai garukan aja ya. Nah, ini perhatikan nih. Yang di tok-tok yang di ET, lihat ke gue udah kayak bu guru benar nih ya. Nah, lihat di sini. Boom itu lagi posisinya kayak tins pas dia di sini. Kayak tins pas dia di sini. Di sini guys. Nah, terus kemudian dia kayak tins pas dia di sini. Ini loh. Di sini. Nanti dia sideways dikit gitu. Oke, jadi kalau mau sell dulu nggak apa-apa. Dulu kita sell di sini 200% juga nih tins. Terus kita buyback lagi pas dia breakout. Jadi nanti kalau boom kalian mau jual dulu sebagian. Syaratnya apa? Gak ada syarat sih. Batasannya tuh gini. Ini sebenarnya udah breakdown. Hari ini udah breakdown. Cuman kita lagi kasih dia toleransi gitu. Barangkali mantul lagi. Barangkali dapat sampai hun gitu loh. Gini ya. Oke, ini breakdown support kecil. Nah, ini support besar 362. Nah, kalau dia bentuknya begini, kita nggak sell kan, barangkali nanti suatu hari, naik lagi kan, dapat kinerja 300% itu keren banget guys. Tapi ini butuh kesabaran. Ngehold Bumi itu 200% dari Oktober. Jadi kamu mesti ngerti Oktober, November, Desember, Januari. Oktober, November, Desember, bener gak sih? November, Desember, Januari, 3 bulan. Oke dong ya, 3 bulan dapat segitu. Terus, jadi kesimpulannya jual nggak nih? Iya, kamu kalau masih mau hold nggak apa-apa, batasnya 362, breakdown 362, sell, segampang itu saya. Nggak usah dimasukin hati, nggak usah dimasukin pikiran, apalagi masuk ke tulang sumsum dan juga usus 12 jari. Tidak perlu. Mari kita lihat Dewa, pertanyaan kalian Dewa. Oke, aku membaca Dewa ini dia sudah mengalami perlambatan tren. Sedikit terjadi perlambatan tren ya. Baterai habis, sebentar. Aku mau ngecas dulu sebelum mati. Kok ini sih? Loh, chargeran mana? Oh, iki. Sebentar, mati nanti. Oke. Yang dia pindah ke Igoy aja, baterainya mau mati. Oke, jadi kalian perhatikan di sini. Ini atapnya runtuh. Oke, penting guys, perhatiin. Atapnya runtuh nih atapnya runtuh. Bakalan sideways sih dia. Batasnya kita di 710. Jadi 710 breakdown, ciao. M-Trade gak akan nunggu sampai 615 karena kita tektok beberapa kali di Dewa. Ini terakhir kita masuk tuh di 590. Jadi agak beda strategi sama boom. Kalau boom itu kita nge-holdnya tuh lama dari bottom. Kalau Dewa kita pernah dapat di bottom, jual, beli lagi, hold lagi gitu. Kalau boom tuh kita holdnya lama gitu. Yang jangka menengah, kita lagi ngomongin sama-sama konteks jangka menengahnya. IMF mengupgrade proyeksi ekonomi Indonesia. Oh, wow. Di-upgrade proyeksi ekonomi Indonesia 2026 sampai 2027 itu dari 5% jadi 5,1%, dikit. Sebelumnya World Bank juga merevisi naik outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia nih. 2026 dari estimasi 4,8% secara tahunan jadi 5% secara tahunan.
Dan 2007 dari 5% jadi 5,2%. Tapi belum 8% sih. Belum 8% ya. Jadi kenapa sih sebenarnya rupiah melemah dan hari ini disusul saham banking turun? Karena kekhawatiran independensi BI itu maksudnya begini. Kalau dipaksa ngejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi banget 8%, yaitu bisa berisiko gitu aja. Oke. Jadi diversifikasi aset penting. Mungkin kalian nanya, emas itu bakalan naik terus sampai kapan sih? Sampai Trump berhenti menjabat kayaknya. Kemungkinan besar seperti itu. Karena selama dia masih tantrum kayak gitu terus ya masih bakalan naik. Oke, pungutan ekspor CPO naik jadi 12,5% dan ini sentimen negatif buat sektor CPO. Aku udah bahas banyak banget saham, aku pengen bahas Q&A. Loh, bentar ya. Ini loh susahnya pakai kuku, mau nyalain komen kok susah. Salah pencet, hampir pencet end live. Gara-gara ini guys, Kemayu, IBYB, trader Kemayu pakai kuku. Gak biasa pakai kuku. Ada yang nanya BBYB breakdown 475 atau 470 batasi resiko. Bumi sudah, BRMS sudah, Dewa sudah, Raja, BSDE, BKSL, hello yo. Raja udah loh tadi, BSDE belum ya. BSDE dan saham-saham properti akan dibahas besok di morning briefing. Tapi intinya sih masih di stage 1 tuh masih oke, upside-nya masih jauh. Tapi gerakannya memang belum bisa cepat gitu. Cuman kalau tadi aku sempat baca komen sih di YT aku, kadang masuk notifikasinya tapi saya nggak sempat balas semuanya satu-satu. Ada yang bilang gini, properti belum, fundamentalnya masih nggak bagus. Nah kadang-kadang kita tuh ngelihat kayak gitu, padahal big money udah masuk duluan, the whale udah masuk tuh. Kemudian pas nanti jadi bagus malah jadi telat, kira-kira kayak gitu. Demikian pula dengan Pewon, CTRA, SMRA itu upside-nya masih oke banget gitu. Tapi detailnya kita bahas di morning briefing besok ya. Oke, terus kemudian aku penasaran, ini hotspot personal, dia nanya Tins, Medco. Aku mau bahas Tins dan Medco. Tins tadi aku udah bahas, ini keren banget sih sebenarnya. Kita sempat cuan no Hun 200%. Come on. Ini lagi retrace pas di area bekas breakout-nya dia nih, alias supportnya dia. Nah, aku taruh di sini ya. Ya wes, yang belum beli sebenarnya dikasih kesempatan kedua nih, gambarnya kan benar kan waktu itu digambar begini, potensinya begini. Nah, Harum, anakku beberapa hari kemarin bilang, aduh Harumnya nggak dijual, turun mah, namanya juga pemula. Aku bilang nggak apa-apa, kenapa nggak apa-apa? Nah, ini turun volumenya lebih kecil daripada yang naik. Oh oke. Jadi ya biarin aja. Dia kalau misalkan turun lagi sampai 1145, 1150 malah area masuk buat swing trading. Masih oke kok. Inet kabarnya loh ya. Kabarnya kalau yang trading pakai rumor-rumor katanya sih mau di sereng-sereng gitu ya. Cuman aku kan tradingnya nggak pakai rumor-rumor gitu. Jadi kalau mau beli sih deket di 488 lah, lebih low risk. Sekarang kalau mau ngetes ya ngetes dikit aja. Ini mumpung pas dia sideways. Tapi kalau misalkan lebih bagus lah maksud aku daripada kamu beli di pucuan atas gitu. Kalau misalkan mau ngetes. Tapi saham-saham kayak gini stop lossnya mesti kenceng guys gitu ya. Stop lossnya mesti kenceng, kayak misalkan ini bakalan bisa geraknya tuh ya model-model kayak ini loh, saham-saham kin gitu. Nah terus RMKE belakangan tuh juga rame dibicarakan. RMKE banyak yang nanya tuh uptrend sih, tapi sekali lagi kalau kamu beli di pucuk ingat resikonya lebih gede gitu ya. Alif besok borong TPI ngapain? Oke, beberapa hari kemarin ada bentuk V kayak gini, cuman kayaknya nggak tahu deh, banyak saham yang menarik, yang lain yang lebih menarik. Ini ada yang banyak yang nanya saham WiFi. Aduh, dada ibu mama Miss Ellen nyangkut toh kamu di dada. Ih, WiFi downtrend guys. Bye-bye dulu nih. ADMR. Loading. Aku kesilauan pakai lightingnya tak matiin ya. Nah, udah. Silau pakai.
ADMR masih uptrend, hold aja. Sementara gitu dulu guys. Di bawah ada saudara-saudara datang, kayaknya mereka lucu-lucu. Jadi aku mau join mereka. Selamat malam semuanya. Hari ini ada kode promo deh karena jebol goceng lagi. Kode promonya malam hari ini hanya sampai jam 12 malam dan promonya ganti-ganti. Promonya apa ya? Promonya WEF, World Economic Forum. Random banget aku. Good night, bye-bye, salam profit. Promonya kuku boleh juga. Lebih gampang diingat kode promonya kuku. Kuku. Alay. Bye. Yang join M-Trade kamu harus janji mau nonton M-Trade Academy. Otherwise kamu nggak usah beli M-Trade 1 tahun. Kalau kamu mau gratisan, DM aku aja, EMTRADESTART. Itu pelajaran buat yang pemula yang pengen belajar trading yang nol banget. Thank you semuanya, salam sehat Bu Jo. Terima kasih Pak Bayu, Pak Jungki, Pak Mas Dek, Barjohan dan semuanya. Caranya DM saya EMTRADESTART. Nanti kamu akan dikasih link pendaftaran. Tanggal 25 Januari acaranya, hari Minggu jam 10 pagi. Oke ya? Dadah. Diisi link pendaftarannya, jangan dicuekin linknya. Bye. DM aku, DM ngerti gak? DM di Igoy. Igoy ngerti gak? Igoy, INSTAGRAM. Bye. Kode promonya kuku.